Halo, perkenalkan namaku Daeng Bawa. Eh, di sini aku akan mempresentasikan tentang responsi Indraja Modul 2 yang berjudul koreksi radiometrik. Oke. Yang pertama itu yang akan dibahas adalah Landsat 8. Landsat 8 secara umum disebut Landsat Data Continuity Mission atau disingkat LDCM, diluncurkan dengan roket Atlas V dari Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg, California pada tanggal 11 Februari tahun 2013. Landsat 8 adalah satelit Landsat yang paling baru, diluncurkan dan membawa instrumen operasional Land Imager atau OLI dan Thermal Infrared Sensor atau TIRS. Landsat 8 mengorbit bumi dalam orbit sinkron materi pada dekat kutub dengan ketinggian 785 km atau 438 mil pada kemiringan 98,2 derajat dan menyelesaikan satu orbit bumi setiap 99 menit. Satelit ini memiliki siklus berulang 16 seri dengan waktu lintas ekuator 10 pagi, kurang lebihnya 15 menit. Ini adalah gambar pada saat peluncuran satelit Landsat 8 menggunakan roket. Kemudian ini adalah gambar dari satelit itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada AirMapper. AirMapper adalah salah satu software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data citra atau satelit. AirMapper dapat dijalankan pada workstation dengan sistem operasi Unix dan komputer PCS dengan sistem operasi Windows 95 ke atas dan Windows NT. Prosedur pengolahan data AirMapper secara umum yang pertama itu import data atau memasukkan data, kemudian menampilkan citra pada algoritma, kemudian geocoding, kemudian ada mosaik citra, yang kelima ada penajaman citra, yang keenam ada dynamic links, yang ketujuh ada komposisi peta, yang kedelapan ada pencetakan. Oke, semua tahapan ini tidak harus dilakukan, tergantung pada keinginan kita mau diapakan dengan citra tersebut. Ini adalah gambaran software AirMapper. Ini menu utamanya. Ini juga. Oke. Sesuai modulnya, sekarang kita akan lebih menjurus lagi membahas mengenai koreksi radiometri. Koreksi radiometri adalah koreksi yang ditunjukkan untuk memperbaiki nilai piksel supaya sesuai dengan yang seharusnya, yang biasanya mempertimbangkan faktor gangguan atmosfer sebagai sumber kesalahan utama. Jadi koreksi radiometri ini dilakukan karena ada gangguan atmosfer. Seperti yang kita tahu bahwa satelit yang berada di angkasa sana menangkap sinyal dari pantulan matahari ataupun dari sinyal yang berasal dari satelit itu, dan pada saat penangkapan itu tentu saja sinyal itu melewati atmosfer bumi yang terkadang mempunyai banyak gangguan. Koreksi radiometri diperlukan atas dasar dua alasan, yaitu untuk memperbaiki kualitas visual citra dan sekaligus memperbaiki nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan atau pancaran spektral objek yang sebenarnya. Koreksi radiometri dilakukan karena satu, stripping atau banding, merupakan fenomena ketidakkonsistenan perekaman detektor untuk band dan area perekaman yang sama. Yang kedua, line dropout, terjadi sebagai akibat dari detektor yang gagal berfungsi dengan tiba-tiba. Yang ketiga adalah efek atmosferik, merupakan fenomena yang disebabkan oleh debu, kabut, atau asap sering kali menyebabkan efek bias dan pantul pada detektor, sehingga fenomena yang berada di bawahnya tidak dapat terekam secara normal. Biasanya koreksi radiometri ini bisa dilakukan menggunakan software AirMapper yang tadi. Ini adalah gambaran mengenai koreksi radiometri. Oke, lanjut.
Kemudian selanjutnya tools pada IR Mapper yang dapat digunakan untuk melakukan koreksi radiometri. Yang pertama dapat kita lakukan melalui penyesuaian histogram. Nah, menurut Yanuar dan Musaki tahun 2018, penyesuaian histogram ini sangat efektif digunakan tidak hanya dalam meningkatkan seluruh gambar, tetapi juga dalam meningkatkan detail tekstur. Histogram equalization atau penyesuaian histogram merupakan metode dalam pengolahan gambar yang meningkatkan kontras gambar secara umum, terutama ketika digunakan data gambar yang diwakili oleh nilai-nilai yang dekat kontras. Melalui penyesuaian ini, intensitas gambar dapat didistribusikan pada histogram dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan untuk daerah kontras lokal yang lebih rendah untuk mendapatkan kontras yang lebih tinggi tanpa mempengaruhi kontras global. Metode ini juga berguna dengan latar belakang dan foregrounds yang keduanya terang atau keduanya gelap. Ini adalah gambaran yang pernah saya lakukan ketika melakukan koreksi radiometri pada tahap penyesuaian histogram. Ini pada band pertama, ini band kedua, ini ada band ketiga, ini band keempat, ini band 5, ini band ke-7. Kemudian selanjutnya ada penyesuaian regresi. Ini juga merupakan salah satu tools yang dapat kita lakukan ketika melakukan koreksi radiometri pada software IR Mapper. Penyesuaian regresi diterapkan dengan memplot nilai-nilai piksel hasil pengamatan dengan beberapa saluran sekaligus. Hal ini diterapkan apabila ada saluran rujukan yang relatif bebas gangguan, yang menyajikan nilai nol untuk objek tertentu. Kemudian tiap saluran dipiksel angkanya dengan yang saluran rujukan tersebut untuk membentuk diagram pancar nilai yang diamati. Pengambilan piksel pengamatan harus berupa objek yang secara gradual berubah naik nilainya pada kedua saluran sekaligus dan bukan hanya pada salah satu saluran. Okay, next. Oke, kemudian ada dark pixel correction. Dark pixel correction ini merupakan bagian dari penyesuaian yang barusan. Dark pixel correction adalah koreksi sederhana untuk menghilangkan pengaruh atmosfer yang cenderung memperbesar nilai piksel. Penggunaan dark pixel correction merupakan metode sederhana untuk menghilangkan efek atmosfer yang menjadi sumber utama dari perbedaan nilai piksel masing-masing citra yang akan dimosaik. Kemudian ini juga ada gambaran mengenai hasil aktual input limits nilainya yang benar ketika kalian sudah melakukan dark pixel correction. Ini diambil dari pengalaman waktu melakukan dark pixel correction pada praktikum Indraja modul 2 kemarin. Ini band 2, band 3, ini band 4, band 5, dan band 7. Oke, next. Kemudian selanjutnya adalah Enhanced Dark Pixel Correction. Hasil akurat dari deteksi perubahan terhadap 2 atau lebih citra waktu ditentukan oleh beberapa faktor seperti citra yang sebanding, citra yang dapat diinterpretasikan, dan metode untuk mendapatkan perbedaan yang bermakna dari deteksi perubahan citra. Piksel ke piksel antara citra biasa ditampilkan untuk mendapatkan citra yang baik. Dark pixel correction ditampilkan untuk mengoreksi kesalahan radiometrik dari suatu citra. Maka enhance sebagai hasilnya lebih diinterpretasi untuk aplikasi tertentu dengan mengurangkan masing-masing band dengan minimum digital number value-nya. Maka setiap band akan memiliki DN dari 0. Ini juga hasil dari enhance dark pixel correction. Ini band 1, ini band 2, band 3, band 4, band 5, dan band 7. Ini hasil ini didapatkan dari pengalaman praktikum Indraja modul 2 kemarin juga. Kemudian selanjutnya adalah
Cut-off scattergram. Cut-off scattergram merupakan cara ketiga dalam koreksi atmosfer yang menggunakan dua variasi scattergram. Metode cut-off merupakan metode yang digunakan dalam koreksi nilai atmosfer dengan menggunakan dua variasi scattergram, di mana metode ini memasukkan nilai terendah masing-masing pada Windows scattergram. Fungsi ini untuk membantu menganalisis data yang bekerja pada data dalam mode spektral. Scattergram juga berguna untuk klasifikasi tanah, membuat raster daerah, dan membuat poligon vektor. Scattering terjadi bila partikel atau molekul gas yang besar yang ada di atmosfer berinteraksi dan menyebabkan arah radiasi elektromagnetik melenceng dari jalur sebenarnya. Besarnya penyimpangan ini tergantung pada beberapa faktor, termasuk panjang gelombang radiasi, kelimpahan partikel dan gas, dan jarak perjalanan radiasi. Ini juga ada hasil aktual nilai input limit yang benar ketika kalian sudah melakukan cut-off scattergram. Diambil dari pengalaman praktikum modul 2 Indroja kemarin juga. Ini band 2, ini band 3, band 4, band 5, band 7. Oke, sekian penjelasan mengenai modul 2 koreksi radiometri dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Thank you. Arigato. Xie. Merci, monsieur. Intinya terima kasih.